Halo semuanya, bertemu kembali ya di pembahasan soal UTS. Nah, kali ini kita bicara terkait beberapa soal UTS tentang vektor ya dan garis bidang. Oke, mungkin di sini beberapa soal ternyata sudah dibahas ya di pertemuan seperti sebelumnya. Ya nanti saya tampilkan ya. Saya sambil tampilkan. Jadi nanti kita bahas yang mungkin belum dibahas ya. Oke, pertama di sini ada UTS 2024 ya. Ini masalah vektor. Ini sudah dibahas di saat kita membahas materi vektor gitu ya, aturan terkait vektor. Oke, jadi ini bisa dilihat atau nanti saya tampilkan linknya. Oke, ini UTS 2024 nomor satu. Kemudian UTS 2024 nomor 2. Nah, ini diminta ya, tentukan persamaan garis yang melewati titik A 2,3,1 ya dan tegak lurus serta berpotongan dengan garis X tambah 1/2 Y per min 1 sama dengan Z min 2/3. Nah, ini belum dibahas ya, berarti gimana nih idenya? Ya berarti kan secara logika, ya apa secara intuisi kita katakan bahwa oh, kita punya persamaan garis nih. Kita mau cari misalkan kita cari persamaan garis biru. Nah, persamaan garis biru katanya pas dia melalui titik A. Itu ilustrasi ini ada titik A, kemudian dia tegak lurus dan berpotongan. Nah, ini ada dua kata nih. Apa kaitannya gitu ya? Jadi dia tegak lurus dan berpotongan. Oke, ilustrasi kayak gini. Ya, dia tegak lurus, kemudian berpotongan di satu titik. Nah, cuman bagaimana kita konstruksi ini gitu ya? Karena agak sulit ya, karena kita bilang berpotongan tuh terus tegak lurus, bisa aja dia seperti ini ya. Nah, kayak gini kan bisa aja kan? Ya, dia berpotongan ya, atau bisa jadi yang lain gitu. Kan dia bentuknya tegak lurus. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Oke, idenya ternyata ini ada di soal buku dan saya lihat petunjuk penyelesaiannya. Jadi gini, ya jadi kita ilustrasikan ya, ada dua garis, ya kita gambar seperti ini deh. Ya, eh, ada dua garis kita ingin mencari garis yang biru muda. Ya, kita ingin mencari garis yang biru muda. Ya, nah dia berpotongan tegak lurus. Dari sini ada info bahwa dia melewati titik A 2,3,1. Artinya garis ini dia pasti melewati si A. Cuma di sini ada tegak lurus sama berpotongan. Sini apa kaitannya? Artinya kenapa ini harus didampingkan? Nah, di sini saya pecah menjadi dua kasus, bukan dua kasus. Jadi saya bikin ya konstruksi ya jawabannya dalam bidang yang saling berpotongan. Ingat ya garis itu terbentuk bisa jadi karena apa? Karena dua bidang yang berpotongan ya. Oke, jadi saya gambarkan ilustrasi ini. Ketika saya bikin dia tegak lurus, ya maka saya mau konstruksi bidang nih. Saya mau konstruksi bidang. Dia tegak lurus sama si garis merah. Ya, ya tegak lurus dengan garis merah. Nah, merah kita tahu bahwa dia punya vektor arah kan? Ya, dia punya vektor arah. Ketika dengan si biru ini, ya karena merah ini vektor arah si garis ini, X tambah 1/2 seterusnya ini, maka karena tegak lurus, vektor arah ini bisa menjadi apanya si biru? Ya, bisa menjadi vektor normal kan? Artinya, kita bisa konstruksi bidang yang memiliki vektor normal, ya, vektor normal dari vektor arahnya si garis merah, dan dia melalui apa yang tergambar, apa yang terbentuk? Bidang. Oke, jadi bidang yang saya konstruksi ini dia akan memenuhi bahwa oh dia tegak lurus, dia tegak lurus kan? Oke, cuman kita dapatnya bidang, padahal kan kita maunya garis. Ya, artinya apa? Kita butuh satu bidang lagi yang mana jawaban kita adalah perpotongan dua bidang. Garis nggak masalah ya, kalau dinyatakan oleh perpotongan dua bidang nggak masalah. Oke, jadi ya yang pertama kita konstruksi ya bidang. Artinya kan nih si garis biru muda yang kita cari ini udah ada di bidang ungu. Tinggal kita cari dia berpotongan di mana sama bidang satu lagi. Oke, jadi sekali lagi idenya apa? Ya, kita kan mau cari garis biru muda, cuman saya mau konstruksi bidang. Karena ya si garis merah ini dia punya vektor arah ya dan dia tegak lurus, kita manfaatin informasi tegak lurus. Informasi tegak lurus berarti kan dia punya vektor normal. Punya vektor normal terus dia melalui A, saya bisa konstruksi bidang satu lagi. Ya, jadi dapat bidang pertama. Nah, saya harus memotong dengan apa nih supaya dapat si biru muda? Maka kita gunakan informasi yang kedua. Oke, berarti ya kita punya dua garis. Ini garis yang dikasih tahu dan ini garis yang kita cari. Kemudian dibilang ada berpotongan. Apa kaitannya sama berpotongan ini gitu?
Ya, ibarat kita mau dapat biru muda berarti ibarat ada perpotongan yang lain gitu. Kita butuh informasi satu lagi. Oke, baik. Ketika dia berpotongan, ingat berpotongan dengan garis apa nih? Ya, kita lihat garis yang nanti ujung-ujungnya apa? Dia punya tiga persamaan kan? Ya, kalau kita ilustrasikan apa? Ya, dia nanti garis persama nih, ya antara satu sama dua kita punya X tambah satu sama min 2Y ya, sama dengan min 2Y atau nanti X tambah 2Y tambah satu ya, X tambah 2Y tambah satu sama dengan nol. Kemudian, ya benar ya, ya kemudian antara tengah sama kanan kita punya apa? Ya, 3Y sama dengan min Z plus 2 atau nanti apa? Kita punya Z plus 3Y min 2 ya. Min 2 sama dengan nol. Terus antara kiri sama kanan berarti nanti kita punya 3X plus 3. Nah, ya 3X plus 3 sama dengan 2Z minus 4. Ya, apa kita punya? 3X min 2Z min 2Z tambah 7 ya. Tambah 7 sama nol. Oke, kita punya tiga garis di sini. Apa tiga bidang di sini? Bidang ya? Bidang karena kita main di tiga dimensi. Artinya, garis ini maksudnya apa sih? Apa maksudnya tiga bidang ini terhadap garis? Ya, artinya ketika kita punya persamaan bentuk seperti ini, ya artinya apa? Ibarat ada tiga bidang. Ini kan tiga bidang kan? Satu, dua, tiga. Ada tiga bidang yang mana perpotongan itu garis ini gitu. Ya, jadi ibarat ini adalah suatu bidang, suatu garis yang dinyatakan oleh perpotongan bidang-bidang. Ini dapatnya. Jadi logikanya kan kita dapat tiga bidang ya. Nah, nanti tiga bidang kalau seandainya kita gambarkan, dia ternyata melalui apa? Melalui garis yang sama. Dan ya nanti ya ketika ini ilustrasi gimana satu lagi gini ya gini ya gini sama gini dia melalui garis yang sama ya bilanglah garis yang ini gitu jadi ya garis yang dimaksud ini adalah ya ini kan masing-masing kan bidang kan perpotongan yang membentuk ini dan kalau kita perhatikan apa lebih lanjutnya kita bisa konstruksi kan apa konstruksi bidang lain artinya di sisi lain bisa saja saya bentuk bidang lain misalkan di sini sama sini gitu ya kita hubungi dan konstruksinya tidak sembarang, tapi ternyata apa? Yang melalui terkait kan sama ini. Artinya apa? Kita menggunakan konsep pensil. Ya, jadi ilustrasinya ya garis seperti ini adalah garis yang terbentuk dari perpotongan tiga bidang ceritanya. Ya, tiga bidang berpotongan dia membentuk satu garis dalam kasus seperti ini. Nah, kemudian ketika berpotongan melalui persekutuan yang sama, kita bisa perluas kan ke konsep pensil. Ya, pensil. Terus yang gimana berpotongannya? Berpotongannya yang melalui titik A, gitu ya. Jadi saya konstruksi, ya, saya konstruksi garis lagi, ya. Berarti kan perpotongan si merah kan, artinya kita mencari ya yang dia melalui si merah, gitu. Jadi kalau kita samakan gambar yang di sini, berarti kan kita gambar kayak gini kan, yang satu, ya, yang kedua, gitu ya. Ini satu ya. Terus yang kedua yang ini misalkan apa nih? Gini ya, apa? Jangan gini. Ya apa ini susah nih tiga dimensi ya. Misalkan ini sama ini gitu ya sama ini dihubungin gitu ya terus antara mana lagi ya ya ini sama ini gitu ya pokoknya dia apa melalui si apa persekutuannya si merah ya saya gambar seterusnya nanti persekutuannya si merah nah kemudian ketika oh ini bidang-bidang ini persekutuannya merah nih kita ngapain kita perluas atau kita gunakan konsep pensil sehingga ada bidang yang tetap melalui si merah. Cuman apa? Melalui titik yang di sini. Titik A kan? Nah, artinya nanti kita dapat ya bidang dengan pensil yang melalui persekutuan merah di sini ya. Nanti dapatlah bidang. Udah dapat dua bidang, irisannya apa? Garis yang kita mau kan? Dua bidang ini ya kalau kita iris itu bidang yang kita mau. Apa maaf, dua bidang ini kalau kita iris jadi garis yang kita mau. Kenapa? Bidang yang pertama ini mewakili ketegak lurusannya ya. Bidang satu lagi mewakili potongannya. Ya dan melalui titiknya dua-duanya sudah melalui dua bidang yang berpotongan apa dua bidang yang sama-sama melalui titik A hasil perpotongan juga akan melalui titik A gitu
Oke, ya jadi ketika kita berpotongan ya dia pasti akan melalui titik A karena kita paksa dia harus seperti itu, ya sama-sama kan, sama-sama melalui titik A, ya dia pasti melalui titik. Baik, ya ini gambarnya. Sekarang kita langsung teorinya gimana? Ya, jadi pahami alur idenya. Ya, jadi konstruksi dua bidang dan hasil akhirnya jadi garisnya itu hasil dari perpotongan dua bidang. Baik, ini kita bilang kasus pertama, ini kasus kedua, bukan kasus ini, ya caranya. Oke, untuk langkah pertama, yang langkah satu, bagaimana jadinya? Kita harus konstruksi bidang kan, bidang yang masalah ketegak lurusan nih, ya tegak lurusan. Artinya, ketika kita punya garis X tambah 1/2 sama dengan Y per min 1 sama dengan Z min 2/3, ini kan kalau kita bilang, oh dia sama dengan T, apa yang kita punya? Maka X-nya sama dengan min 1 tambah 2T ya. Kemudian Y-nya sama dengan min T gitu. Z-nya sama dengan 2 tambah 3T. Artinya apa? Bidang ini, maaf, garis ini, ya karena satu variabel doang ya, satu unknown doang ya. Satu variabel. Maka garis ini dia melalui melalui min 1,0,2 terus apa? Sejajar kan? Sejajar dengan si V. V-nya ini apa? 2, min 1, 2, min 1,3. Kemudian karena kita katakan, oh si garis merah ini punya vektor sejajar dan dia tegak lurus kan? Kita maunya yang tegak lurus. Kalau apa karena dia kita pengen yang tegak lurus, maka ya logikanya terhadap garis miru Buddha ini si merahnya jadi apa? Vektornya. Ya karena tegak lurus, maka si V ini yang awalnya jadi sejajar karena dia tegak lurus jadi normal kan? Artinya vektor V di garis biru muda ya apa garis merah menjadi menjadi normal di garis biru muda. Artinya udah kita punya garis normal apa vektor normal n sama dengan 2, min 1,3. Kemudian kita konstruksi bidang yang melalui apa? Melalui A kan? Melalui A yaitu ingat ya bukan melalui min 102 tapi melalui si A. A-nya apa? Melalui A-nya 2,3,1. Maka persamaan bidangnya apa? Ya udah. Berarti kan persamaan bidangnya A kali X min X0 gitu ya. Tambah B kali Y min Y0. Tambah C kali Z min Z0. Ya udah, apa hasilnya? A-nya kan melalui ya, apa? Normalnya kan. Ya 2 ya kali ini tambah min 1 kali ya tambah 3 ya. 3 kali. Ya ini X min berapa? X0 Y0 Z0 melalui ya. X min 2 Y min 3 tambah Z min 1 sama 0. Oke, ini adalah bidang pertama yang kita konstruksi. Ingat ya, kita butuh garis. Artinya bidang ini udah memenuhi si tegak kelurusan. Oke, gitu. Sekarang, yang langkah duanya, artinya apa? Pakai pensil kan? Pensilnya siapa? Ya, dari si perpotongan tiga bidang ini. Ya, lagi-lagi apa? Ketika tiga bidang ini berpotongan, dia akan membentuk garis persekutuan. Tiga bidang berpotongan membentuk garis persekutuan ya. Garis ini kan. Ya, garis ini kan terbentuk dari tiga bidang yang berpotongan. Oke, artinya ketika tiga bidang ini aja berpotongan membentuk garis persekutuan, logikanya apa? Dua bidang saja, ini yang dia berpotongannya pasti membentuk garis persekutuan. Ya jelas, karena supaya membentuk garis kan ibarat kita butuh dua persamaan kan, dua persamaan dengan tiga variabel dia akan muncul satu parameter. Ya maka kita katakan bahwa kita ambil dua bidang aja. Dan dua bidang ini apa? Dipensilkan. Artinya salah satu bidang pasti muncul karena kita melakukan pensil gitu. Ya kita melakukan pensil. Baik, apa yang kita ambil? Ya bebas sih. Ya, jadi kan kalau menggunakan pensil, kita punya lambda. Bidang pertama kita ambil ini ya, X tambah 2 Y tambah 1 ditambah new dikali apa? Ya kita bilang nanti dia dikali sama 3Y tambah Z min 2. Ya 3Y tambah Z min 2 sama dengan 0. Baik, gimana? Kita nunjukin dia apa? Dia kan V ya. Berarti kan kita pas di sini X tambah 2Y tambah 1. Nah ini kan V kan? V 3Y tambah Z min 2 itu sama dengan 0. Berarti ini lambdanya tidak boleh sama dengan 0. Oke, andaikan lambdanya 0. Maka apa yang terjadi? Kalau lambdanya 0, ya berarti mu-nya tidak boleh sama dengan 0 kan? Artinya kita punya bidang 3Y tambah Z min
2. Kita mau punya karakter apa pensilnya? Pensilnya punya karakter melalui kan, melalui si 231. Ya udah. Kalau kita substitusikan 2,3,1, ya perhatikan ya, substitusi 2,3,1, apa yang kita punya? Nanti 3 kali 3 9 tambah 1 kurang 2 tidak sama dengan 0 kan? Tidak sama dengan 0 berarti kontradiksi. Ya jadi kita maunya yang punya karakter dari pensil tersebut yang dia melalui kan? Ya, dia yang melalui. Maka gimana? Ya udah punya kita punya seperti ini kan. Nanti tinggal digabungin gitu ya. Artinya nanti X ya ditambah ya 2 tambah 3V gitu ya. 2 tambah 3V ya, Y. Terus ini ada Z ya di sini ya. Tambah V ya, VZ gitu ya, tambah VZ ya, tambah ini ada satu ya. Satu min 2V sama dengan 0. Betul kan? Ada yang kurang? Pas ya. Nah, X ya, X-nya di sini nggak ada ya. Terus ini 3V, terus di sini ada VZ ya, terus oke ya, sama ya. Baik, berarti nanti apa? Karena melalui, kita mau karakternya yang melalui si 2,3,1 ya. Kita mau melalui 2,3,1, berarti gimana? Ya udah, substitusi kan? Ya, substitusi berarti nanti 2 ditambah 2 tambah 3V kali 3 ya ditambah ini V ya. Tambah 1 min 2V sama dengan 0. Maka ya, saya langsung aja nanti harusnya didapat V-nya itu min 9 per 8. Oke, ya dari sini harusnya dapat V min 9 per 8. Sehingga nanti jawaban dari bidang yang kita maksud, ya, bidang kita kan maunya dia melalui persekutuan garis merah ini, ya artinya berpotongan di sini, ya melalui garis merah ini, ya serta dia melalui juga titik kan. Jadi nanti persamaan bidang yang kedua yang kita punya adalah ya kalau kita substitusi adalah ya 8x min 11y min 9z tambah 26 sama 0. Ya jadi bidang yang kita dapatkan ini ya bidang yang kita dapatkan ini ya kalau kita sederhanakan kita dapat yang ini. Jadi ini nanti melalui si 2,3,1. Baik, di sini kita udah punya dua bidang kan? Dua bidang. Bidang pertama tuh untuk memenuhi syarat ke ortogonal apa ketegak lurusannya si ungu ini. Bidang kedua dia yang memenuhi eh, apa bidang berpotongan dengan garis. Atau dalam hal kalau kita perluas dia melalui ya. Oke. Nah, artinya di sini saya sama-sama udah melalui dua titik kan? Melalui titik A kan. Logikanya perpotongannya pasti juga melalui titik. Nah, cuman ketika bidang ini sama bidang ini berpotongan, bidang merah ini kan dia melalui garis kan. Artinya garis ini dalam si bidang. Ketika berpotongan, ya dia nggak melalui gitu. Dia nggak akan apa? Tidak semua garis akan berada gitu dalam perpotongannya. Makanya di sini kita eh, di sini makanya dibilang berpotongan gitu. Itu kan bidang ini ilustrasi bidang ini dia melalui ini ya garis ini. Terus kita punya bidang lain gitu. Kita punya bidang lain yang berpotongan. Artinya dia akan punya garis ini. Ya garis ini cuma melalui di sini aja. Gitu kan? Ya udah. Maka solusinya apa? Ya solusinya ya udah kita bisa tuliskan dia sebagai perpotongan dua bidang. Tambah 26 sama dengan 0 sama satu lagi nanti apa? Ya 2 kali X min 2 min Y min 3 tambah 3 kali Z min 1 sama 0. Ya solusinya adalah perpotongan dua bidang ini gitu ya. Perpotongan kedua bidang. Apakah masalah? Nggak masalah. Ya. Kalau bisa cari-cari ya. Boleh cari nggak? Coba cari. Boleh. Ini kan ada tiga variabel dengan dua persamaan kan? Ya. Tiga variabel dengan dua persamaan. Logikanya apa yang terbentuk solusinya? Parameter kan? Berapa parameter? Satu. Ya, satu parameter. Kalau kita menyatakan satu tambah 2T, ini satu parameter. Garis kan terbentuknya. Ya, silakan bisa di, apa namanya, solusi apa? Bisa diselesaikan gitu ya. Menjadi persamaan parameter ya persamaan garis gitu ya. Ya, oke, seperti itu. Ini di nomor 2 ya. Seperti ini solusinya. Oke, kemudian di nomor 3 ini juga sudah pernah dibahas. Jadi ini kalau tidak salah di materi persamaan garis yang menggunakan ale ya bagian kedua kalau tidak salah. Ya nanti saya tampilkan linknya aja ya.
Kemudian UTS 2023 juga sudah ya. Dia kita bahas ketika kita membahas pensil ya. Ketika membahas pensil ya dengan karakter yang kita mau dia harus punya sudut. Itu ya bisa dilihat ya. Oke, kemudian UTS 2023 pun juga sudah ini persamaan garis terkait kalkulus ya. Jadi persamaan garis yang melalui apa persamaan garis dia yang menggunakan konsep kalkulus satu atau terkait gradien gitu ya. Oke, cukup banyak ya sudah dibahas. Oke, ini 2023 udah ya, udah dua ya. Saya lingkaran ya. Oke, kemudian UTS 2022. Misalkan garis L merupakan persekutuan antara apa? Ya bidang X tambah Z min 3 dan bidang X tambah Y min 2Z sama 0. Tentukan bersamaan bidang P yang memuat garis L, ya yang memuat garis L, dan tegak lurus bidang 2X tambah Y tambah 1. Oke, baik. Jadi apa? Jadi kita punya katanya, ini bidang gitu ya. Ini bidang, ya. Persekutuan dua bidang, kita bilang ini satu, duanya yang ini deh. Ya, duanya yang ini misalkan ya. Ya, agak susah sih bidangnya. Jadi kan persekutuannya yang ini kan. Nah, kita bilang persekutuannya yang mana nih? Mana dia berpotongan di sini ya? Nah, jelek banget. Ya, berpotongan di situ. Kemudian kita mau bidang P, dia memuat garis L juga. Jadi ini garis L, bidang P lain dia memuat garis P. Jadi kita bikin lagi garis apa bidang ya. Dia melalui garis si merah. Ya, kebayang ya, si biru muda ini melalui si merah dan tegak lurus dengan bidang 2X tambah Y tambah satu. Jadi ilustrasinya ada bidang lain gitu. Kita punya bidang lain yang tegak lurus. Mana gambarnya ya? Ya misalnya ini bidang lain, ini bidang gitu ya, tegak lurus nih. Ya jadi pasti sini nih tegak lurus gitu ya. Ya gambarnya agak maksud. Oke, sulit ya. Ya udah kita langsung aja. Berarti kan kita menggunakan konsep pensil kan? Ya misalkan garis L ya persekutuan berarti untuk mencari garis P kita gunakan pensil. Nah, di mana supaya dia memuat garis P ya udah kita konstruksi lambda dikali X tambah Z min 3 ya ditambah nu dikali X tambah Y min 2Z sama dengan 0. Apa? Nggak usah sama dengan 0 ya. Ya, sama dengan 0. Oke, mau kali seper lambda atau seper nu? Ya, seper nu aja ya. Karena ini variabelnya lebih dikit. Atau ya bebas deh ya. Kita kali seper nu. Kalau kita kali seper nu, nanti jadinya apa? Lambda per new kan? Lambda per new langsung aja V gitu ya. X tambah Z min 3. Jangan langsung sih, nanti kalian jelasin dulu ya. Nggak boleh langsung. Ya, tambah ini X tambah Y min 2Z sama dengan 0. Oke, buktinya gimana? Ya, artinya kan new-nya tidak boleh sama dengan 0 kan? Nah, pembuktiannya, ya udah, andaikan new sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau new-nya sama dengan 0, berarti karena keduanya tidak boleh 0, berarti si lambda tidak boleh 0 ya. Artinya nanti dari sini kalau new 0 kita punya persamaan garis X tambah Z min 3. Ya, kalau masih bingung bisa lihat di pembuktian pensil ya. X tambah Z min 3 sama dengan 0. Apa yang kita mau? Kita mau dia tegak lurus sama bidang. Gimana cara ngecek tegak lurus? Ya tegak lurus di sini kan berarti ortogonal kan? Artinya apa yang bisa kita uji? Vektor normal ya. Vektor normal ya kalau di sini kita punya ya bidang 2X tambah Y tambah 1 sama 0. Vektor normalnya apa? Vektor normalnya adalah N satunya adalah si 2,1,0 ya, karena Z-nya nggak ada. Sedangkan ini vektor normalnya apa? Vektor normalnya dia di sini adalah 1, Y-nya 0 ya, karena nggak ada koefisien Y, berarti 0, kalau kita dot produk ya, ya jika dot produk ya atau N1 dot N2, apa kita punya ini per komponen ya, 2 kali 1, 2, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, ya tambah 0, tidak sama dengan 0 kan? Artinya apa? Tidak ortogonal, tidak tegak lurus. Dan kita mau karakternya apa? Tegak lurus ya, artinya nih, apa namanya, kontradiksi gitu ya. Kontradiksi. Jadi haruslah apa? Ya, new-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, oke baik. Artinya nanti kita punya bentuk apa? Ya, X sama X berarti nanti satu tambah V ya. Satu tambah V ini kali X gitu ya. Tambah Y-nya, Y gitu ya, satu Y. Tambah ini VZ ya. Ada min 2. Berarti nanti V min 2Z gitu. Nah, kemudian di sini ada
min 3V ya. Min 3V. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Berarti sama dengan 0. Oke. Artinya, ketika kita punya bidang seperti ini, normalnya apa? Ya, berarti kan normal. Ya, bidang yang kita mau, dia kan apa? 1 tambah V, koma, 1, koma, ini kan V min 2. Ya. Nah, supaya tegak lurus, ya berarti ilustrasinya deh, biar kebayang ya. Ada dua bidang nih. Ini bidang pertama, ini bidang kedua gitu, tegak lurus. Berarti yang kita bandingkan kan ya vektor normalnya gitu ya. Normal yang pertama seperti ini, normal kedua pun ya seperti ini gitu kan, dia harus tegak lurus. Berarti kita bandingkan N1 dot N2 ya. N1 dot N2 ya. Nah, dia harus sama dengan 0 supaya tegak lurus. Berarti N1 apa? N1-nya dia 2,1,0 ya, 2,1,0 dot ya, 1 tambah V, koma 1, koma V min 2. Dot produkan berarti 2 kali 1 tambah V ya, tambah 1 kali 1 1 ya. Ya, tambah 0 kali V min 2 sama dengan 0. Ya, gitu ya. Oke, baik. Berarti apa? Kita punya 2 tambah 2V tambah 1 sama dengan 0 kan? Ini 2V, ini tambah 3 sama dengan 0. Berarti V-nya apa? Min 3 per 2 ya. Min 3 per. Kalau sudah gimana? Ya substitusi ke bidang yang kita mau. Artinya nanti, nah ini substitusi aja ke sini ya. Substitusi, ya ketika kita punya 1 tambah V atau langsung ya 1 min 3 per 2 X ya ditambah Y tambah min 3 per 2 min 2 Z min 3 kali min 3 per 2 sama 0. Ya udah ini gitu ya bidangnya ya. Nanti kalian hitung lagi gitu ya. Oke, ini di UTS 2022. Baik. Kemudian di UTS 2022 lagi nomor 4, carilah semua titik yang jaraknya ke garis ini tuh sama. Nah, cuman hati-hati di sini kita bermainnya dengan garis ya. Apa? Kita bermainnya dengan garis. Apa yang kita harus perhatikan di sini bahwa oke, kita lihat ketika kita konstruksi dua garis gitu, ya ini sama ini dia mau titik-titik yang jaraknya sama. Jadi, misalkan titik ini dia jaraknya sama gitu. Cuman kan apa hanya satu? Kalau kita lihat kita tarik di sini, ini juga aja bisa jadi sama kan? Ya. Atau ini bisa jadi sama juga kan? Artinya apa? Dia titik-titik yang berada di tengah gitu. Ketika kita bilang titik-titik, berarti kita katakan dia mungkin nggak hanya bukan apa bukan 1, 2, 3 gitu atau sedikit gitu ya. Melainkan ternyata titik-titik tersebut bisa dihubungkan menjadi garis gitu ya. Artinya pertanyaannya apa? Atau bisa jadi lewat sini juga bisa kan? Ini sama nih, ini ke sini sama. Ini ke sini juga sama. Artinya nanti ya, Mbak, pada intinya kita mencari apa? Garis kan? Ya, gabungan dari titik-titik. Ya, karena titiknya mungkin di sini nggak bersifat, oh cuma 1 titik, 2 titik, atau terbatas gitu ya. Melainkan dia sebuah garis. Bahkan sampai jauh pun juga, mereka akan sama kan? Mereka akan sama. Mau garisnya seperti apapun, ketika dua garisnya berpotongan, ini kebetulan di 2 dimensi ya. Mau aneh seperti ini, selama nggak sejajar ya. Selama nggak sejajar. Ini sejajar nggak? Kalau kita lihat gradien pertama apa? Min A per B berarti min 1, min 2 setengah. Gradien kedua, min 2. Tegak lurus bahkan. Ya berarti ya tengah-tengahnya itu. Ya tengah-tengahnya itu. Gitu ya. Oke, berarti solusi kita, jawaban kita, semua titik di sini, dia berupa garis, berarti yang kita cari adalah garis. Garisnya harus gimana? Ya garisnya berarti ibarat titik yang berada pada garis tersebut harus memenuhi, apa, harus jaraknya sama. Oke, berarti ketika kita punya X min 2 ya, sama dengan 3 ya kita ubah dulu ya. Kita bentuk nanti X min 2Y min 3 sama dengan 0. Kemudian yang 2X min Y sama dengan 12, ini kita ubah ya menjadi 2X min Y min 12 sama dengan 0. Baik, berarti garis-garis ini atau kita bilang ya ketika kita ambil sembarang titik gitu ya, ambil sembarang titik ya di garis yang berjarak sama, artinya apa? Kita bilang sebutnya X, Y gitu ya. X, Y. Artinya jarak ke garis satu, jarak ke garis satu
harus sama dengan jarak ke garis 2 kan? Untuk setiap X, Y, gitu kan? Berarti untuk yang pertama apa? Kita punya garisnya X min 2Y min 3 kan? Ya itu ya udah berarti nanti ya mutlak AX tambah BY tambah C kan? Ya mutlak AX tambah BY tambah C gitu ya. Per akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan? Berarti ini apa? Kita punya nanti X ya min 2Y min 3. Kita substitusi titik sembarang ini. Ya titik sembarang. Per ya mutlak per akar dari si koefisien ya kan? Koefisiennya 1 kuadrat tambah ya min 2 kuadrat. Dia harus sama. Karena kan D1 sama D garis 2 kan. Ya berarti nanti dia sama dengan, ya berarti ini sama. 2 kali X satunya kita masukin X gitu. X min Y, kita masukin Y. Nah, min 12 per akar, apa? Akar 2 kuadrat ya. Tambah min 1 kuadrat. Oke, baik. Nah, berarti eh hasil akar tuh mutlak ya. Hasil akar selalu positif ya. Jadi kita fokus ke X min 2 Y min 3 per akar 5 ya sama dengan mutlak 2X min Y min 12 ya. Ya per akar 5. Kemudian gimana? Akar 5-nya sama ya. Artinya nanti kita punya persamaan mutlak X min 2Y min 3 gitu sama dengan 2X min Y min 12. Oke. Ya udah solusinya apa? Ya solusinya ya berupa solusi ini gitu. Ya kita harus cari atau bisa cari solusi dari dua persamaan nilai mutlak ini. Oke, nyelesainnya gimana? Yang pertama ya dua-duanya positif gitu ya. Berarti nanti X min 2Y min 3 sama dengan 2X min Y min 12. Satu lagi solusi ketika negatif ya. Apa? Satu lagi ketika dia negatif. Ya, bebas sih. Ya, gitu kan mutlak atau bisa juga dikuadratin gitu ya. X min 2Y min 3 ya nanti sama dengan ya atau harusnya sih pakai definisi ya. Ini mungkin agak aneh ya, cuman bisa pakai definisi mutlak gitu ya. Oke, ya kita punya dua bentuk seperti ini. Nanti solusinya apa? Oke, yang pertama, solusi yang pertama ini adalah X tambah Y sama dengan 9. Terus, satu solusi lagi apa? Nanti dari sini kita dapat X min Y sama dengan 5. Oke. Terus jawabannya apa? Ya, titik-titiknya berada di garis ini. Gitu. Jadi, ketika kita gambarkan bentuknya, ya, kita gambarkan bentuknya, oh ini garis pertama. Dia tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti nanti garisnya, ini yang pertama nih. Ini titik-titik yang berjarak sama. Kita sebutlah dia X tambah Y sama 9. Satu lagi titiknya ini nih. Ya, satu lagi titiknya yang ini. Ya udah nggak usah cari potong ya. Pokoknya ini jawaban kita gitu. Titik-titik kita ya gabungannya berupa garis. Oke, seperti itu ya. Jadi eh, nah, karena titik ya semua titik kan ya berarti berupa garis. Ya titiknya berada di garis ini gitu. Ya jadi jawabannya eh, apa aja titiknya? Semua 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 titik yang memenuhi persamaan ini. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini 2021. Ya mundur lagi ya. Ya, jadi tentukan persamaan garis G yang melalui titik persekutuan, lagi-lagi persekutuan ya, serta berjarak akar 10 dari titik P 2, min 3. Oke, apakah pensil? Ya, pensil ya. Jadi apa? Karena dia persekutuan, berarti kan nanti kita punya lambda kali 2X tambah Y tambah 4 tambah nu dikali X min 2Y min 3 ya, sama dengan 0. Gitu ya. Oke, apa yang mau kita bikin? Sama aja sih. Kita kali seperlambda aja deh. Seperlambda. Asalkan lambda tidak sama dengan 0. Artinya kan nanti ujung-ujungnya 2X tambah Y tambah 4 ya, tambah V kali X min 2Y min 3. Ini sambil misalin aja deh. Dan misalkan, misal eh nu per lambda sama dengan V gitu ya. Oke, gimana buktiinnya? Ya udah, ya andaikan, ya berarti kan harus lambdanya tidak boleh sama dengan 0 kan? Berarti andaikan lambda sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau lambdanya sama dengan 0, berarti nu-nya tidak boleh sama dengan 0 kan? Nu-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau nu-nya tidak boleh sama dengan 0 dan lambdanya 0, berarti kita punya persamaan garis apa? Ya, lambdanya 0, nu-nya tidak 0. Berarti nanti kan kita punya X min 2Y min 3 sama dengan 0 kan?
Dan apakah dia berjarak akar 10 dari titik 2, min akar 3? Coba aja. Gitu kan. Ya terhadap P, ya berarti kan dihitung kan jaraknya nanti ya X 1 kali P-nya 2 ya. Berarti 2 min 2 kali Y-nya min 3. Terus min 3 kan? Per akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Ya berarti nanti apa? Sama dengan 2 min 6 ya min 9. Eh ini 2 tambah 6 ya. 2 tambah 6 kurang 3 5 ya. 5 per akar 5. Apakah dia sama dengan akar 10? Kita cek ya. Kita cek nanti dia jawabannya akar 5 gitu kan. Dia tidak sama dengan akar 10. Salah ya? Ya benar nggak perhitungannya? Ya apa? 1 kali X-nya 2. Terus ini min 2 kali min 3 6. 6 tambah 2 aja 8 kan? Ya 8 min 3 5. Ya nggak memenuhi akar 10 ya? Ya udah. Ya ini yang pertama. Artinya apa? Kontradiksi kan kita maunya yang akar 10. Jadi asumsi salah haruslah lambdanya tidak sama dengan 0. Baik, kita punya yang ini. Ya berarti kalau kita rapiin jadi apa? Kalau kita rapikan nanti jadi 2 tambah V dikali X ya ditambah Y. Y-nya 1 di sini berarti min 2V. Y gitu ya. Tambah apa? 4 min 3V ya. 4 min 3 V sama 0. Apa karakter yang kita mau? Karakter kita mau harus berjarak akar 10 dari titik P 2,3. Ya supaya berjarak akar 10, ya udah dari P, ya udah berarti seperti itu sih ya. Berarti harus memenuhi akar 10 sama dengan ya mutlak. Ini koefisiennya berarti 2 tambah V dikali sama X-nya apa? X-nya 2 ya. Berarti nanti 2 ditambah ya 1 min 2V dikali Y. Y-nya min 3. Terus tambah 4 min 3V ya. Per akar apa? Akar dari si berapa tuh? Berarti nanti akar dari eh ini ya 2 tambah V kuadrat tambah 1 min 2V kuadrat. Oke, ya berarti kan kita cari nilai V-nya. Saya langsung kalkulator aja. Nanti V-nya dia kita punya V1 sama dengan 7 min 3 akar 6 per 5. Dan V1 lagi kita punya apa? 7 tambah 3 akar 6 per 5. Ya, kalian coba selesaikan samanya ya. Ini apa sih idenya nanti sederhanain pembilang, penyebutnya nih. Biasanya nanti ada akar sama-sama kuadrat ini. Gitu ya, nanti muncul persamaan kuadrat ya dan kita dapat 2 akar dari V1. Nah, kalau sudah dapat V1, V2, kita kembalikan lagi. Ya, kemana? Ya, ke sini ya. Oh, ini artinya kan nah, terakhir kita punya bentuk 2X tambah Y tambah 4 ditambah V dikali X min 2Y min 3 sama dengan 0. Ya udah, nanti kalian substitusi ya V1-nya 7 min 3 akar 6 per 5 ya atau plus min deh. Karena konjugat kan ya, apa kok konjugat apa? Plus min gitu ya bentuknya plus min. Oke, seperti itu. Ya, jadi bisa kita kaitkan dengan jarak masalah pensil ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada UTS 2021 lagi. Jadi kita punya dua bidang, P1 dan P2 gitu. Ya, cuman yang pertama persamaannya dalam X, Y, Z gitu ya, sedangkan P2 ini parameter. Nah, lihat ya, di sini ada dua parameter nih. Dua parameter artinya dia P2 ini berbentuk bidang gitu ya. Nah, tentu kenapa kedua bidang tersebut berpotongan atau sejajar atau berhimpit. Nah, jadi ya bisa banyak cara ya, cuman saya ingin yang P2 ini dijadikan bentuk X, Y, Z juga. Jadi kita adu adu dari normalnya. Ya, adu vektor normal. Artinya ketika kita punya P2, P2 itu apa sih representasinya? Representasi P2 itu kan kita punya bidang yang dia melalui 2, min 1,2, kemudian dia punya vektor sejajar ya min 2, min 1,1 sama satu lagi apa? Dia punya vektor sejajar satu lagi yang 10,3,1 kan? 10,3, min 6. Ya. Kalau saya mau ke ubah bidang ini normal, poin normal, berarti kan kita butuh vektor normal kan? Sedangkan dua vektor ini yang kita punya adalah vektor sejajar. Supaya muncul yang tegak lurus, ya udah. Ya, berarti kan kita bisa bikin vektor normalnya dengan cara apa? Dengan cara ya cross product. Artinya V1 tadi yang kita punya, kita katakan dia min 2, min 1 gitu ya. Min 2, min 1,1
Terus V2-nya kita punya nanti 10,3,6. Kalau kita cross productkan V1 dengan V2, dia gimana? Ya, menghitung determinan dari I ya JK gitu ya. I JK dari nanti ini min 2 min satu terus ini 10 3 sama min 6 ya. Nah, kalau kita hitung ya determinannya bentar ya. Kalau seandainya kita hitung IJK min 2 min satu ini nggak ada yang salah ya. Min 2 min satu ini satu ya. Eh, oke, ini satu gitu. Kemudian 10 3 min 6 apa kita punya? Kita nanti punya ya vektor normalnya itu adalah ya 3i min 2j tambah 4 atau bentukannya apa? 3, min 2,4. Ya udah ini adalah vektor normalnya. Artinya bidang yang kita punya apa? Kita akan punya bidang ya. Kita akan punya bidang ya berarti P2 itu adalah ya A kali X min X0 gitu ya. Tambah B kali Y min Y0 tambah C kali Z min Z0. ABC-nya sih normalnya. Nah, berarti ya A-nya apa? A-nya normal ya, berarti 3 kali X gitu ya. Terus tambah min 2 ya, min 2 kali Y gitu. Tambah ya 4 kali Z ya. X0 Y0 Z0-nya. Ah, artinya si bidang ini kan dia melalui 2, min 1,2 kan. Ya, kita substitusi berarti min 2 ya. Plus min 1 berarti plus 1. Terus dia Z min 2. Ya, kenapa ini di apa? Titik ini melalui si bidang gitu ya. Artinya apa titik yang melalui si bidang ya? Si 2, min 1,2 ini ya. Ya dari definisi parameter. Ya udah jadi kita punya nanti ya 3x min 2y tambah 4z gitu ya. Ini min 6, min 2, min 8, min 8, min 8, min 16 gitu kan. Kita punya P2-nya seperti ini gitu ya. Oke, kita punya P2. Betul ya? Nah, ini nanti persamaannya min 6, min 2, min 8, min 8, min 16. Nah, ternyata ya menariknya P2 ini apa? Ini P2 kan dengan P1 ya. Sama ya? Sama, artinya apa? Ya berhimpit gitu kan. Ya kedua bidang tersebut berhimpit. Gimana cara nunjukin dia berhimpit? Ya perhatikan, ya berarti kan kita harus nunjukin kalau kita punya A1X tambah apa? A2Y apa? B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0 dengan A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2. Apa yang kita tunjukin ketika berhimpit? Berhimpit itu kan berarti berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Ini nih khusus sejajar ya. Khusus sejajar. Kalau berhimpit tambahin lagi dengan D1 per D2. Ya udah. Nah, karena ya kita bilang karena ya apa bisa sih dibilang persamaan-sama 3 per 3 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan min 16 per 16 ya maka kedua bidang tersebut berhimpit. Bidang tersebut berhimpit. Jadi ibarat apa? Tinggal diubah gitu ya. Yang satu persamaan X, Y, Z-nya, satu lagi persamaan yang parameternya. Ya, kebetulan nih sama gitu ya. Ini untuk UTS 2021 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat di UTS 2020, oke ini cukup lumayan, jadi persamaannya agak panjang, jadi kita ambil idenya ya. Oke, jadi kita minta semua persamaan garis yang melalui titik melalui titik 4,5 dan berjarak 12 per 5 akar 5 dengan titik perpotongan garis. Hati-hati, pensil bukan. Ya, hati-hati. Ini ada perpotongan nih. Nah, cuman yang diminta apa sih? Ya, kita baca semua persamaan garis ya yang melalui titik dan berjarak 12 akar 5 terhadap perpotongan. Pakai pensil nggak? Ya enggak. Kenapa? Pensil dipakai kalau dia melalui persekutuan. Ya, siapanya garisnya? Ini yang melalui persekutuan siapanya? Ya berjarak kan? Artinya dia persekutuan ini untuk jarak gitu. Tapi persamaan garis yang kita mau dia tidak melalui perpotongan ini. Ya sekali lagi kapan kita pakai pensil? Kita gunakan pensil kalau kita mencari persamaan garis yang mana garis ini melalui perpotongan dua garis ini. Disebutin nggak melalui perpotongan dua garis ini? Enggak. Pokoknya perpotongan ini untuk apa? Untuk menyatakan jaraknya terhadap garis yang kita mau tuh 12 per 5 akar 5. Jadi nggak pakai pensil ya? Nggak pakai pensil. Jadi ilustrasi gimana sih?
Ya, oke ada persamaan garis. Persamaan garisnya dia melalui 4,5. Kemudian, ya, kita punya persamaan garis seperti ini. Ya, nanti apa? Dia berjarak 12 per 5 kali 5. Jadi perpotongan ada dua garis gitu ya. Satu, dua. Nah, perpotongannya ini. Kita mau jarak ini ke sini tuh 12 per 5 kali 5. Maaf ya. Apa? 12 per 5 akar 5. Ya, persamaan garis yang melalui ini berarti ibarat yang ke sini gitu. Yang merah. Kita mau merah, ya persamaan garis merah yang mana dia melalui 4,5 serta berjarak 12 per 5 kali 5 dari si X tambah Y min 6 sama X 2X min Y tambah 9 sama 0. Ini gambarnya ilustrasi aja ya. Gambarnya ilustrasi aja. Oke, baik. Berarti gimana? Yang pertama kita cari titik potong dulu ya. Kita cari titik potong dulu. Nah, artinya kalau kita mau cari titik potong, ya, cari titik potong, ya, 2X min Y tambah 9 sama dengan 0 dan X tambah Y min 6 sama dengan 0, berarti gimana? Ya, nah, nanti kita dapatkan langsung aja ya. Nanti solusinya itu apa? Solusinya itu X sama dengan X, Y sama dengan min 1,7. Betul nggak? Pas nggak? Ya, min 1 tambah 7. Ya, benar ya? Pas ya. Ini juga min 2 min 7 ya sama ya. Oke, ini adalah titik potong. Jadi kita katakan oh ini min 1,7 nih. Ya min 1,7. Oke. Kemudian kalau kita lihat garis ini kan melalui 4,5 ya. Kita tahu bentuk umum ketika kita konstruksi persamaan garis, kita butuh gradien kan? Artinya ketika kita bilang oh persamaan garisnya misalkan persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min 1, artinya kita butuh gradien tuh. Kita butuh gradiennya. Nah, ketika dia melalui 4,5, berarti kan dia Y min 5 sama dengan M dikali X min 4 kan. Ya, kalau kita sederhanakan persamaan ini, kita punya apa? Ya, nanti kita sederhanakan ini MX ya. MX, ya MX min 4M, terus ini Y min 5. Atau nanti bentukannya MX min Y, ya, min 4M tambah 5 sama 0. Inilah garis kita. Apa yang kita butuhin? Gradien kan? Atau M-nya. Menyelesaikan apa mencari solusi berapa sih nilai M-nya. Nah, kita belum pakai informasi jarak gitu. Arti kan mencari jarak titik min 1,7 ke garis merah, garis MX min Y min 4M tambah 5 ya pakai informasi jarak aja. Ya artinya karena jaraknya itu adalah berapa? 12 per 5 akar 5 ya karena jaraknya apa? 12 per 5 akar 5 maka apa? Ya jarak ya D sama dengan mutlak dari ya AX 1 tambah BY1 ya tambah C ya. Karena garis kan bukan bidang per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Baik, jaraknya apa? Oh, 12 per 5 akar 5. Ya, sedangkan ya A-nya apa? A-nya kita punya min 1 ya. Nah, M-nya apa? 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 Maaf. A-nya M ya, maaf. M, X1-nya adalah min 1. Terus B-nya min 1 ya. Min 1 ya, min 1. Terus Y1-nya 7 gitu ya. Tambah C. C-nya apa? Min 4M tambah 5 ya, tambah apa? Min 4M tambah 5. Oke. Kemudian per apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya siapa? A-nya berarti kan M kan ya. Berarti M kuadrat ditambah B-nya min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Ya berarti ya kita punya persamaan di mana 12 per 5 akar 5. Nanti ini kalau disederhanain min M, min 4M, min 5M ya. Min 5M, terus ini min 1, min 7, 5. Gitu ya. Oh, maaf, ini min 7 plus 5, min 2 kan. Min 2 per ya akar M kuadrat tambah 1 ya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita butuh sederhanain gitu ya. Apa? Kita butuh solusi dari si nilai M. Ya, saya langsung aja ke hasil akhirnya ya, apa nilai M-nya ya. Nanti kalau kalian selesai ini kuadratin gitu ya, jadi persamaan kuadrat ya agak lama, maka nanti didapat M1 sama M2-nya ya. M1 sama dengan ya cukup jelek nih ya. 62 per 19 sedangkan M2-nya sama dengan 2. Ya udah. Jadi persamaan garis kita apa? Ya, ketika tadi kita misalkan persamaan garis kita adalah MX min Y min 4M tambah 5 sama dengan oh ya udah. Artinya yang pertama ya untuk ketika M sama dengan 62 per 19
Ya, jadi nanti dia persamaan garisnya 62x min 19y min 153 sama dengan 0. Dan satu lagi, ketika M-nya 2, maka apa? Kita akan punya 2x min y min 3 sama dengan 0. Jadi, apa aja garis yang memenuhi? Ya, hanya dua solusi ya. Hanya dua solusi garis di sini, yaitu 62x min 19y min 153 sama 0 dan 2x min y min 3 sama 0. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal tes ya masalah garis dan bidang. Ya, sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.